Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa alaikat tuklanu wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama mari kita mengungkapkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib hari ini dengan karunia Allah, dengan bantuan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita kembali dapat menghadirkan diri di Masjid Mubarakah ini melaksanakan salat dan ibadah bersama. Dan setelah itu kita tetap meneguhkan hati, mengambil manfaat, duduk bersama untuk mengkaji hal-hal yang berkenaan dengan agama dan penguatan keimanan kita, yaitu melalui pendekatan kita pada pemahaman terhadap fikih Islam. Baik, kita akan kembali kepada kajian-kajian kita, di mana pada kesempatan lalu karena ada momen ya berkenaan dengan Zulhijjah yang lalu, maka itu yang kita kaji. Baik, berkenaan dengan fikih ibadah, kita telah kaji tentang najis, dan ada najis yang disepakati oleh para ulama, sudah kita kaji. Sekarang kita kaji hal-hal yang dianggap najis atau terkategori najis, tetapi ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama tentang najis. Ada yang mengatakan itu najis, ada yang mengatakan itu tidak najis. Kembali adalah sebabnya karena adanya hadis yang menunjukkan bahwa itu najis. Ada yang menunjukkan itu tidak najis, tetapi berbeda mazhabnya. Ya. Tetap kita berada pada 4 kategori mazhab, yaitu mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, dan yang paling tua adalah mazhab Imam Hanafi. Saya ingatkan kembali, ada penjelasan dari Ustaz Ali Hidayat tentang mazhab itu seperti apa. Jadi pertama dahulu adalah bahwa kita ini berada pada manhaj atau tata cara beribadahnya Nabi, ya. Tata cara, metodologi, minhaj, namanya metodologi yang ditetapkan Nabi atau petunjuk Nabi. Ketika kita mendapatkan petunjuk Nabi itu banyak, maka kita memilih salah satu dari petunjuk itu. Ya, dicontohkan begini, supaya jelas nanti apa yang kita bahas. Ketika petunjuk takbir itu ada yang begini, Allahu Akbar, ada hadisnya, ada yang begini, Allahu Akbar, itu namanya minhajun Nabi atau petunjuknya Nabi. Nah, begitu ada seseorang yang memilih, saya yang kedua model yang begini, Allahu Akbar, itu pilihan, itu namanya mazhab. Jadi ketika memilih mazhab, memilih salah satu yang merupakan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cakep cara menjelaskannya, saya tertarik ya. Makanya saya ambil, ya, karena mudah dimengerti. Jadi kalau mazhab itu adalah satu di antara beberapa cara yang diabsahkan oleh Nabi.
Ya. Dan tidak mungkin kita lakukan langsung semua sama-sama kan? Langsung 3 cara, tidak bisa kan? Pasti satu diikuti. Nah, ketika menjadi satu itu namanya milih mazhab. Nah, di waktu yang lain kalau kita darurat, sakit tangan misalnya, ya, tidak bisa seperti ini, tangan kita harus kita buka begini, ya, tidak apa-apa. Ya, baik. Nah, berkenaan dengan najis ini, najis itu ada beberapa petunjuk Nabi. Nah, kita nanti akan melakukan salah satunya atau mengikuti salah satunya. Yang berbeda pendapat di kalangan para ulama tentang kenajisannya adalah anjing. Anjing. Berbeda pendapat. Ada yang menganggapnya najis, anjingnya. Ada yang mengatakan tidak najis. Berarti kalau kita mengambil salah satunya, itulah mazhab kita. Ya. Nah, Imam Hanafi yang paling tua mengatakan anjing itu sendiri bukan najis ain. Bukan najis ain. Apa itu najis ain? Adalah memang bendanya najis. Kayak kotoran manusia. Darah yang mengalir keluar. Itu memang najis. Khamar misalnya bendanya memang najis. Ada yang najis hukmi namanya atau kategorisasi, ya. Kenapa alasannya? Karena dia masih digunakan untuk menjaga rumah, menjaga kebun, masih digunakan untuk berburu. Ada binatang yang dikejar tidak bisa didapat, tidak bisa dipanah. Maka melepasnya dengan bismillah anjing. Gigitan anjing adalah sembelihannya. Jadi ketika dia digigit, dibuang itu yang kotor bekas sembelihannya, yang lainnya boleh dimakan. Nah, itu orang berburu menggunakan ini. Kalau sebaliknya itu adalah babi, itu najis ain. Seluruh tubuhnya najis. Ya. Fa innahu rijsun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya itu adalah kotoran. Menurut Imam Hanafi, tubuhnya anjing itu, ini masih koma ya. Kita harus jelaskan sampai terakhir ini. Tubuhnya itu bukan najis. Tetapi yang disebut sebagai yang bermasalah adalah mulutnya. Masih Imam Hanafi ini. Wa famul kalbi wahduhu aw lu'abuhu aw raji'uhu wan najis. Jadi yang najis itu mulutnya. Muntahnya. Air liurnya. Adapun badannya, bulunya apa semua enggak. Makanya sabda Nabi mengatakan, "Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaksilhu sab'an." Kalau anjing itu menjilat salah satu bejana di antara, cucilah 7 kali, salah satunya dengan tanah. Tidak dikatakan kalau diinjak. Tidak dikatakan kalau ditiduri. Nah, Imam Hanafi berarti apabila terkena mulutnya. Itu pendapatnya Imam Hanafi. Koma. Tidak boleh kita ini ya, masih koma ya. Kemudian Imam Malik. Sama pendapatnya. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, di Turki itu mazhabnya Hanafi. Dan orang sana memelihara anjing, banyak orang Islam memelihara anjing. Nah,
Imam Malik yang dianut di negara-negara Afrika itu sama, malah mutlak seluruhnya, termasuk air liurnya juga tidak najis. Imam Malik. Jadi sudah dua pendapat ya. Sudah dua pendapat, Imam Ahmad Hanafi dengan Imam Malik. Wal wulugu la ghairahu kama huwa law adkhala rijlahu aw lisanahu bila tahrikin aw sakata lahu alladhi yuksalu min ajlihi ta'abbudan sab'a marrat. Imam Malik dan murid-muridnya mengatakan nanti hadis Nabi itu berlaku kalau dia menjilat. Definisi menjilat adalah menggerakkan lidah di atas sesuatu. Nah, bagaimana kalau misalnya dia berdiri, kakinya berdiri di bejana, tidak apa-apa. Kemudian dia kasih keluar lidahnya, jatuh air liurnya turun, tidak apa-apa Ji, menurut dia, karena tidak dijilat. Nanti dia jilat, gerakan lidahnya, subhanallah, barulah dicuci 7 kali. Dicuci 7 kali. Kenapa harus dicuci? Karena perintah, itu saja. Karena perintah, bukan karena najisnya, tetapi karena perintah. Itu Imam Malik. Masih koma ini ya, jangan sepotong-sepotong kita mempelajari. Ya, jadi kalau dia turunkan lidahnya di bejana, tidak digerakkan, langsung diangkat. Ini kan secara teori hukum. Tapi prakteknya tidak ada. Mana ada anjing dia kasih turun begini tidak menjilat toh? Tapi namanya hukum. Hati-hatinya para ulama itu menentukan hukum harus berdasarkan atas definisi hadis itu sendiri. Naskah hadis itu sendiri, jangan keluar dari naskah. Kapan para ulama itu teguh, tapi pemahamannya terhadap naskah itu menjadi mazhab. Tadi mazhab banyak. Pemahaman itu dipilih oleh seseorang, itulah mazhabnya orang. Nah, Imam Syafi'iyah dan Hanabilah dengan muridnya. Jadi imbangnya 50-50 ya. Mengatakan al-qalbu wal khinzir wa ma tuladu minhuma minal furu'i wa su'ruhu wa araquhu najisun. Jadi kalau Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi pokoknya anjing, babi dan yang lahir dari keduanya, yang ada hubungannya dengan itu, seluruhnya adalah najis. Badannya, apanya. Itulah dianut di Indonesia. Ya. Jadi kalau ada anjing, dalilnya juga banyak ini. Hadis-hadis juga banyak. Ya. Dipahami pertama adalah bahwa bersihnya bejana itu adalah apabila sudah tidak ada jilatan anjing. Maka jilatan anjing itu adalah bagian daripada anjing. Yang dimaksud adalah anjingnya. Begitu menurut ulama kita Syafi'iyah dan Hanabilah. Jadi Indonesia ini gabung dengan Arab Saudi dengan negara-negara Teluk ya. Qatar apa? Ini Imam Ahmad. Qatar, Arab, Kuwait, Arab Saudi, ya, sebagian Bahrain, itu semuanya Indonesia, Mesir, separuh negeri Syam, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Filipina, semua mengikut Imam Syafi'i mayoritas, kecuali yang pernah belajar di sana. Di Arab Saudi pulang-pulang jadi pengikut Imam Ahmad. Yang belajar di Kuwait pulang-pulang menjadi yang belajar di mana lagi? Ya itu negara-negara Teluk. Tapi yang belajar di negara Afrika pulang-pulang jadi ya, Aljazair, Tunisia, Mesir. Ya Mesir ya Syafi'i ya. Baik. Jadi itu mazhab namanya. Nah, dalilnya
yang lain bahwa Nabi pernah diundang ke suatu rumah. Lantas Nabi datang. Kemudian diundang lagi di rumah yang lain, datang, tidak datang. Ditanya kenapa? Karena Nabi mengatakan di rumahnya si fulan itu ada anjing. Saya tidak mau datang. Karena anjing itu adalah najis. Saya tidak mau ke tempat yang ada najisnya, kata Nabi. Ya. Sedangkan di rumah si fulan itu saya datang, kenapa? Karena di situ cuma ada kucing. Jadi kucing itu tidak najis. Nah, ini menjadi dasar, semuanya ada hadisnya dua-duanya. Jadi untuk masalah anjing ini, ya, mazhab kita yang kita pilih adalah dia itu adalah najis. Ya. Jadi biar anunya, bulunya najis, biar semuanya najis. Yang mana lebih hati-hati, ya lebih hati-hati itu. Ya. Cuma tidak bisa disalahkan, kayak ada beberapa negara itu kendaraan utamanya anjing. Seperti yang hidup di Kutub Utara. Kutub Utara kalau kuda mati. Kuda itu mati dipakai tenggelam turun. Karena kan es. Es itu kan tipis. Nah, untuk menarik kendaraan itu kalau agak-agak besar kayak keledai apa, itu pasti jatuh ke bawah ke es. Tidak bisa. Jadi mereka menggunakan anjing. Tapi diperbanyak 50 ekor anjing gitu, diikat satu sama lain. Nah, dia bisa tarik sampai 1 ton, 2 tonan. Iya. Nah, itu yang seperti itu tidak bisa dihindari, yang namanya jilatannya, yang namanya itunya, mereka kasih makan lagi, pakai berburu. Mereka kendaraan utamanya, tidak ada motor di sana bisa. Kedingin. Nah, anjingnya kan ada bulunya tebal. Kalau kita buka YouTube itu lihat itu seperti itu. Nah, inilah perbedaan pendapat rahmat. Untuk yang hidup di sana oke lah, tapi yang hidup di Indonesia biarlah pendapatnya mazhab Syafi'i yang bagus. Baik ya, itu yang pertama. Yang kedua, mitatul hayawanul ma'i wal hayamanul ladzi la damalahu sa'il. Yang lain yang diperdebatkan ulama antara najis atau tidak adalah bangkai hewan yang berasal dari air. Maksudnya hewan itu hidupnya di air. Nah, apakah itu dia jenis ikan ataukah jenis binatang darat yang hidup di air? Karena ada itu jenis binatang darat yang dia kayak apa ya, itu yang kalau di kutub juga itu dolphin. Iya kan dia kayak dolphin. Kura-kura kalau di kita. Coba ada kura-kura tidak ada air, mati itu. Dia harus nasa mau gemat jena-jena. Nanti ada tuh. Nah, ini apakah itu bangkainya itu najis atau tidak? Dan yang kedua di sini adalah hewan yang tidak ada darahnya mengalir. Dia ada darahnya tapi tidak mengalir. Kayak kecoa, ya, lalat. Tidak mengalir itu. Ada darahnya sesuai dengan ini, tapi tidak mengalir. Kalau yang dalam mengalir, itu sepakat darah mengalir najis, termasuk darah manusia kalau mengalir ya. Nah, di sini dikatakan Nabi mengatakan uhillat lana maitatani wadamani, dihalalkan pada kita 2 bangkai dan 2 darah. Yang pertama as-samaku wal jaradu, ikan, ya, bangkai ikan boleh dimakan, dan bangkai al-jaradu yaitu belalang boleh dimakan, biar bangkainya boleh dimakan. Ya. Wal kabidu wattihalu, 2 darah yang dibolehkan yaitu hati binatang yang bahasa anunya lever ya, levernya binatang, hati, dan attihalu dan limpahnya itu juga dari jenis itu. Itu kalau yang begituan itu di blender jadi air itu, jadi darah.
Ya, jadi pernah ada teman saya mau bikin baksoan, kata dia mau bikin bakso hati. Gimana caranya bakso hati? Saya blender, tidak blender jadi darah, jadi darah. Ya, jadi itu darah beku, itu boleh. At-tahuru ma'u al-hillu maitatuhu. Jadi kata Nabi bahwa binatang air itu suci airnya, bangkainya halal. Berarti bangkai binatang laut halal. Kalau ada dari laut lompat ke atas, ya, binatang yang hidup di laut seperti ikan dan jenisnya semuanya, walaupun dia lompat sendiri ke atas sudah halal. Yang tidak dihalalkan kalau dia sudah bengkak. Itu bukan karena bengkaknya, sudah mengandung penyakit. Ya. Adapun hewan yang tidak ada darahnya, maka ulama berkata sebagai berikut. Hewan yang tidak ada darahnya. Imam Hanafi. Mautu ma ya'ishu fil ma'i fihi la yufsiduhu wa la yunajjisuhu. Binatang yang mati di air, bangkainya nih ya, mati di air, tapi binatang air tidak merusak airnya dan tidak menajisinya. Seperti contohnya binatang air, yang pertama ikan, yang kedua kodok. Lihat kodok. Kodok mati di air tidak menajisinya. Karena dia binatang yang berasal dari air. Jadi wasaratan, kepiting itu mati di air tidak membuat air itu bernajis dan dia tidak najis. Nah. Tetapi bangkai binatang yang mengalir dan kulitnya sebelum disamak, maka itu disepakati najis. Sesuatu yang tidak ada darahnya apabila jatuh di air tidak membuatnya bernajis. Seperti kutu busuk. Kutu itu, bukan ini kan ada darahnya itu kalau kutu manusia ya, mengalir ya karena darata. Tapi kalau dia dalam posisi tidak menggigit, tidak ada darah makan, dia tidak apa-apa, tidak menajisi dia. Karena tidak ada. Kecoak termasuk. Ada kecoak mati, kena di ember atau di tempat mandi kita, buang saja, dia tidak menajisi itu, tidak. Begitu juga lalat, tidak membuat yang dihinggapinya itu apabila dia mati di tempat sesuatu di air itu tidak. Begitu juga kalajengking. Ya. Nah, buktinya lalat iza waqa'a az-zubabu fi syarabi ahdi falyaghmishu summa liyunzi'u fa inna ihda janahi da'un wa fil akhir shifaa'un. Hadis Nabi mengatakan, ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, ini jika ada lalat jatuh ke dalam air minummu, ya, maka hendaklah kamu tenggelamkan, kemudian setelah itu buang, kemudian minum airnya, karena dia tidak menajisinya. Satu, hukum fikihnya. Yang kedua, hukum aninya adalah bahwa lalat itu tidak kotor. Tidak kotornya apa? Tidak kotor tubuhnya, tidak najis tubuhnya. Nanti dia najis kalau hinggap di tempat najis. Kalau dia hinggap di kotoran, dia bernajis disebabkan karena hinggap di kotoran. Tapi dia tubuhnya sendiri tidak. Nah, hal yang membuatnya tidak apa-apa adalah adam ihtiraz, darurat. Tidak bisa dihindari itu lalat. Apabila ada yang tidak bisa dihindari, maka hukumnya tidak apa-apa. Ada yang bisa hindari lalat? Tidak bisa. Salat saja kadang-kadang, ya kan? Nah, apabila lalat mati di tempat minum kita, tenggelamkan, karena sesungguhnya pada
satu sayapnya itu memang betul ada penyakit yang dia bawa, tetapi penyembuhnya ada di sayap sebelahnya. Jangan-jangan dia jatuh. Kalau jatuh di tempat air kita kemudian tiba-tiba sayap penyembuhnya yang jatuh kan tidak apa-apa. Tapi kalau sayapnya yang ada penyakit yang dia bawa jatuh, harus ditenggelamkan supaya netral kembali. Tidak ada yang sudah itu berkata minum. Nah, ketika orang mau minumnya berbeda pendapat lagi para ulama. Ya. Kalau kau jijik jangan diminum, haram hukumnya kau minum kalau kau jijik. Tapi kalau kau tidak jijik, maka itu tidak apa-apa diminum karena itu bukan najis. Ya. Jadi walaupun halal kalau kita jijik jangan dimakan. Sekarang ini ada kue di depanku. Halalan thayyibam, sahan. Enak apa? Tapi saya sendiri punya sifat yang buruk. Saya Pak jijik enggak? Lihat jijik Kak, jangan enggak boleh dimakan. Ya, enggak boleh dimakan. Kalau jijik itu jangan dimakan. Jijik Kak, ya sudah Bapak jangan makan. Sama dengan daging kuda ya. Ada yang jijik kan makan daging kuda ya? Nah, enggak ada di sini. Ada jijik jangan dimakan. Jangan dimakan. Tapi kalau tidak jijik cambuki. Ya. Jadi ini kalau lalat jatuh ke salah satu kepada minuman kita, maka kata Nabi tenggelamkanlah. Jadi ini persoalannya keimanan. Kadang kita bagaimana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pikir minum. Iya, karena cintanya kepada Nabi. Insya Allah. Ada penelitian itu pada Perang Dunia Pertama. Saya baca bukunya guru saya. Katanya pada Perang Dunia Pertama itu banyak sekali orang terluka di barak-barak itu, datang obat-obatan dari mana? Tidak bisa sampai obat-obat itu ke barak-barak, tidak bisa. Jadi banyak yang membusuk itu lukanya banyak membusuk. Iya. Ketika datang obat, karena terlambat, dikasih obat itu kepada perwira-perwira tinggi saja. Yang tentara-tentara biasa satu strep itu biar kalau hidup mati atau mati. Ya, itu Perang Dunia Pertama. Ternyata yang paling banyak sembuh adalah tentara yang paling banyak dikerumuni nyamuk. Lalat lukanya. Paling banyak dikerumuni sebentar sekali sembuh. Kenapa? Ternyata mengandung obat di situ. Ya, dia yang kasih bengkaki, dia tuh yang sembuhkan. Nah, itu tuh hadis Nabi tuh. Diteliti oleh orang. Jadi jangan anggap enteng itu lalat ya. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan. Begitu juga nyamuk ya. Baik. Jadi lalat, kutu, kalajengking, kecoa. Ya. Itu kalau di mazhab Imam Hanafi itu semuanya tidak najis. Sekarang Imam Syafi'i berpendapat. Imam Syafi'i bagaimana? Imam Syafi'i semua itu najis. Bahwa kalau ya di sini katakan amma mitatu ma la damalahu sail kazuba wa bakwa sarasi wa nahwan najisun. Adapun lalat ini, kutu, kemudian semua yang tadi binatang yang tidak ini tetap najis kalau menurut Imam Syafi'i. Fahiya najisun inda Syafi'i. Tahiratun indal Hanabilah. Tetapi Imam Ahmad mengatakan suci. Jadi beda pendapat. Jadi yang mengatakan itu adalah najis hanya satu, Imam Syafi'i saja. Yang lainnya jumhur ulama mengatakan tidak apa-apa. Jadi kalau mazhabnya Imam Syafi'i, kalau masuk itu ada bangkai lalat di situ jangan diminum, buang saja. Kenapa buang? Pendapatnya Imam Syafi'i, padahal bukan Imam Syafi'i, gelek-gelek. Jadi gelek-gelek itu pendapatnya Imam Syafi'i. Baik ya.
Kita lihat lagi yang lain. Ajza'ul mitati as-salbati allati la dama fi. Nah, bagaimana? Apakah najis bangkai tetapi bukan badannya, yaitu kukunya, tulangnya, giginya, bangkai itu apakah dia najis atau bukan? Ya. Kalau gajah adalah belalainya. Kalau kuda biasa satunya itu ya, telapaknya itu ya. Khuf, cakarnya. Ada lagi di sini suf, bulunya. Tahiratun laisat binajazin indal Hanafiyah. Imam Hanafi mengatakan bahwa bagian daripada bangkai itu tetap suci apabila dia yang tidak berdarah, kayak tanduknya kan tidak berdarah. Kemudian kukunya, kemudian tulangnya. Lianna hadhihi laysat bimayit. Tidak bisa dikategorikan bangkai karena yang dimaksud dengan bangkai menurut Imam Hanafi adalah mazalat hayatuhu, adalah yang hilang hidupnya. Jadi kalau misalnya daging kita kan ada hidupnya, dia hidup. Ini juga daging yang lain. Tetapi kalau kuku memang tidak ada kehidupan di situ. Tidak ada darahnya, ya, tidak ada apa-apanya di situ. Jadi menurut Imam Hanafi tidak apa-apa kalau ada binatang tidak dimakan atau bangkai, kemudian diambil kukunya, diambil bulunya. Makanya ada, jangan heran kalau ada orang yang pakai jaket dari kulit anjing, ya, karena bulu anjing, bulunya ada bulu harimau, karena dianggap bulu itu tidak ada kehidupan di situ, tidak ada darahnya. Nah, seperti itu. Jadi ada mazhab ini berbeda-beda. Tetapi mazhab yang kita anut adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Qala al-jumhur ghair al-Hanafiyah ajza'ul mitati kulluha najisatun minha al-infi wal laban. Jadi selain dari Imam Hanafi mengatakan yang penting kalau bangkai itu semua bagian tubuhnya adalah najis. Ya, tidak boleh dipakai kecuali Imam Hanafi saja. Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i tetap najis ya. Kalau Imam Hanafi tidak najis. Dan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad semuanya najis. Jumhur ulama mengatakan begitu. Baik. Bagaimana dengan kulitnya? Imam Malik, Imam Hambali itu mengatakan kulit binatang, kulit bangkai itu juga najis. Ya, sama kayaknya ini semua Imam Syafi'i. Wa qala Hanafiyah wa Syafi'iyah tatharul juludun najis bil mauti wa ghairahu kal madbuhi ghairal ma'kulillah bidibaq. Sama semua pendapatnya ini. Jumhur ulama mengatakan bahwa kulit binatang bangkai yang tidak disembelih seluruhnya adalah najis kecuali yang disamak kulitnya ya. Kalau disamak itu dikeringkan dengan proses-proses pembersihan yang pernah kita kaji, dikeringkan, dibersihkan, dihilangkan air-airnya, itu menjadi tidak najis. Ya. Kemudian baulus sabiyyir radhi'il ladzi lam yut'am ghairul laban. Nah, kencingnya anak bayi laki-laki yang masih menyusui, yang belum makan apa-apa kecuali air ASI, ya. Imam Syafi'i dan Hambali mengatakan annama tanajjasa ma tunajjisu bi baulin au kai'i sabiyin lam yat'am ma tunajjisu bi baulin, bahwa tidak najis. Syafi'i mengatakan tidak najis kencingnya atau muntahnya bayi yang belum makan, ya, kecuali air susu bitagassi.
Amma tiflatus sabiyatu wal khunsa fala budda min ghasli mawdi'in bauliha bi isalatil ma'i alaihi amalan bil asl fi najasatil abwal. Jadi dikatakan di sini adapun kencing bayi wanita ya atau ada yang lahir antara laki dan perempuan ini khunsa, dua jenis alat kelaminnya ya. Ada orang yang lahir memiliki dua jenis kelamin, itulah bencong yang sebenarnya. Itu bencong yang sebenarnya, tapi jarang terekspos itu yang begituan. Yang terekspos adalah bencong jadian. Jadi yang ini, yang beginian ini, ya dikatakan di sini al-khunsa fala budda min ghasli mawdihi, harus dicuci dengan disiram air. Bi salatil ma'i amalan bil as. Ya. Jadi ini hadisnya ada ya, panjang. Nah, mungkin nanti akan ada yang mempertanyakan kenapa yang perempuan tidak dan laki-laki, ya. Yang laki-laki iya. Kemudian yang terakhir, wah sudah tinggal 3 menit ya. Baulul hayawanil ma'kulil lahmi wa fadalatiha wa raji'u. Kencing binatang yang dimakan dagingnya, begitu juga muntahnya, begitu juga kotorannya, ya. Menurut ulama bagaimana? Al-qaulu bit-taharah, umumnya mengatakan suci. Jadi binatang yang dimakan kayak kambing, ya, dia kencing, itu kotoran tapi bukan najis. Bisa aja orang pakai salat itu kalau kena percikan kencing-kencing itu ya. Wal akharu binajasa. Ada yang mengatakan najis, ada yang tidak mengatakan najis. Al awwalu lil Maliki wal Hanafi wa tsaniyah li Syafi'iyah wal Hanafiyah. Jadi Imam Malik dan Imam Ahmad itu mengatakan bahwa itu tidak najis. Jadi seperti kambing, apalagi kuda kan dimakan. Sapi, kencingnya semua itu ya tidak najis, termasuk kotorannya tidak najis, cuma tetap kotor, tapi tidak najis. Kalau Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i mengatakan itu najis. Iya. Jadi hadisnya itu banyak. Salah satu diantaranya sahabat Nabi. Kalau pergi perang kan pakai kuda. Ya, kencing itu kuda ada ininya. Kena bajunya tetap dipakai salat, tidak apa-apa. Itu yang ngambil pendapat Imam Malik. Nah, kalau Imam Syafi'i, Pak, sahabat ada yang ganti baju juga. Nah, ya kan begitu. Baik, sampai di sini dulu. Yang keenam ini saya kasih tanda ya supaya minggu bulan berikutnya kita pengajian insyaallah lanjutkan. Baik. Kita lihat ada pertanyaan bagaimana hukumnya bersalaman dengan orang yang memelihara anjing. Ya, tergantung mazhabnya tadi, ya. Ya, tergantung mazhabnya. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i, ya bisa jadi ya kalau anjing itu adalah najis, mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ini najis. Kalau bersalaman tidak apa-apa bersalaman. Kalau bersalamannya boleh bersalaman. Orang yang memelihara anjing bersalaman dengan dia ya, kita kan tidak bersalaman dengan anjing ya. Bersalaman dengan orang yang memelihara. Ya, kita husnuzon saja. Mudah-mudahan dia bersih ya. Seperti itu. Kedua, apa ini? Bagaimana pernyataan yang menyatakan bahwa kita tak usah bermazhab, langsung ke Al-Quran dan Sunnah. Ya, susah kalau kita tidak bermazhab. Karena kita tidak hidup di zaman Nabi. Sedangkan Imam Bukhari yang menulis hadis itu sendiri itu mazhabnya Syafi'i. Imam Bukhari. Ya. Susah kita kalau tidak bermazhab. Kalau dapat 3 hadis berbeda-beda bagaimana? Kayak tadi itu. Ada yang ini. Ada hadisnya membolehkan, ada hadisnya tidak boleh. Berbeda mazhab. Berbeda tetap cara Nabi. Bingung. Gimana ini? Ya.
Jadi orang sekarang itu harus bermazhab untuk menyelamatkan diri. Karena bermazhab itu mengambil salah satu dari cara-cara yang dibolehkan oleh Nabi. Ya, itulah mazhab kita. Kita tidak akan diukur dengan mazhab yang lain. Di hari akhirat, kenapa kau tidak ambil mazhab yang itu? Ya, tidak, kan saya mengambil mazhab ini. Nah, kalau ada yang salah, Imam Syafi'i yang dipanggil, mazhabmu kau anjing itu adalah najis. Ya. Imam Hanafi, Imam Malik, mazhabmu kau tidak najis. Ya. Itu orang ikut sama kamu. Yang ikut tadi dulu ditanya, kenapa kok begitu? Tunjuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i terakhir dipanggil. Begitulah pemahaman saya ya Allah terhadap hadis ini. Oh iya, dapat pahala kau dua. Ya begitu. Ya silakan. Ini dulu, ini terlalu banyak pertanyaannya. Iya kuda. Lagi viral sekarang, susu kuda itu bisa menyebabkan penyakit tertentu. Susu kuda. Penemuan itu terakhir. Ya. Jadi kalau ada temuan begitu, jadi dari dulu itu tidak pernah dibahas itu oleh para ulama tentang susu kuda. Dan pada zaman sahabat kayaknya dagingnya jangan dimakan. Tidak ada juga riwayat-riwayat kita dapatkan dan bahwa orang minum susu kuda pada saat itu. Ya, yang ada susu sapi, susu onta, susu kambing. Nah, tapi kalau tidak ada perintah dan tidak ada larangan, itu namanya boleh. Boleh, artinya dikerjakan boleh, diminum boleh, tidak boleh diminum, tidak diminum, tidak apa-apa. Tidak apa-apa juga, dua-duanya boleh. Begitu ke status hukum. Nah, ketika dibuktikan sekarang ada penyakitnya, maka kita menghindari karena darurat tadi, hal yang dar. Jadi harus dihindari. Ketika ada penemuan datang begitu, ya wajib hukumnya kita ikuti. Bagaimana hukumnya memakan kepiting? Sudah tadi, ya. Sudah tadi. Halal, binatang yang di air halal. Tidak najis kecuali kalau jijik, ya. Apakah mengatakan apakah membatalkan wudu jika menyentuh mayit? Dua pendapat. Semua pernah. Ya. Dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ya kalau mayit itu ya ada mayit itu kalau kita sentuh mayit itu kemungkinan masih ada kotorannya atau bisa membatalkan ya. Tetapi sepakat para ulama bahwa tubuh manusia itu hidup atau matinya adalah tidak najis. Jadi tidak membatalkan. Ya, tidak membatalkan. Ya, insyaallah. Adanallahu wa iyyakum walhamdulillahi rabbil alamin.